Orhun mengumpulkan semua orang di ruang tengah untuk mengumumkan keputusan penting. Setelah apa yang dilakukan oleh ibunya selama bertahun-tahun, Orhun memberikan gelar Nyonya Besar di rumah Demirhanle kepada Hira. Semua orang sangat terkejut dengan keputusan Orhun, apalagi rencana Afife yang akan pergi dari rumah cukup mencurigakan. Sementara itu, Hira menolak keputusan Orhun karena dia merasa tidak berhak mengambil dan mengelola tanggung jawab sebesar ini. Masalah akhir-akhir ini cukup berat bagi keduanya, sampai Hira pingsan dan jatuh sakit. Sepanjang malam, Hira bermimpi buruk efek demam tinggi sehingga mengharuskan Orhun membawanya ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Selesai membersihkan dirinya, Hira mengutarakan kerinduannya kepada Sadet sehingga Orhun memanggilnya ke rumah. Hira sangat bahagia melihat kedatangan bibinya, sedangkan Orhun sudah tak tahan dengan kemunafikan Sadet. Karena selama Sadet menghilang, Orhun memintanya untuk mengurus dokumen warisan karena Hira yang berhak atas semua harta orang tuanya. Namun Sadet selalu beralasan dan mengulur waktu sehingga semua kejahatannya terbongkar. Hira yang menganggap Sadet sebagai pengganti orang tuanya sangat kecewa menghadapi fakta kalau dia ditelantarkan oleh keluarganya sendiri. Namun meskipun Hira kecewa, Hira memutuskan untuk menceritakan pernikahan yang selama ini hanyalah sandiwara. Sementara itu, Eda dan Perihan memanggil hacker andalan mereka untuk menghapus bagian akhir video sebelum Afife pergi. Namun di tengah proses penghapusan, Musa datang lalu menumpahkan air ke laptop Nihan sehingga membuat laptop itu mati. Kemudian suara Sadet memancing semua orang untuk keluar dari ruangannya masing-masing. Di sana Sadet membongkar pernikahan Hira karena tak terima Hira diperlakukan buruk oleh Orhun. Seketika suasana pun berubah menjadi tegang, terutama Afife yang kehilangan kendali setelah mengetahui pelaku penbunbun anaknya. Kemudian Orhun mengumpulkan semua orang di ruang tengah untuk membuktikan bahwa Hira tidak bersalah dalam kasus kematian ini. Namun sayangnya laptop Nihan mati sehingga Orhun gagal membuktikan kebenaran. Afife pun kembali menyerang Hira sampai Hira hampir kehilangan nyawanya. Kemudian Hira dibawa ke rumah sakit sedangkan Afife yang masih diselimuti oleh amarah lanjut membakar semua baju Hira. Begitu Hira pulang ke rumah, dia semakin sedih melihat semua bajunya dibakar. Ditambah lagi Afife tak henti mengintimidasinya sampai mental Hira benar-benar jatuh. Di satu sisi, Hira juga mulai curiga dengan sikap Orhun yang selalu melindunginya walaupun Orhun sudah tahu dia adalah penyebab kematian Nihan. Namun sayangnya Orhun masih tidak ingin berterus terang dan dia berjanji akan membuktikan kebenaran. Kemudian Hira pergi ke lingkungan Meryem untuk menemuinya. Namun di sana Hira bertemu dengan Fulsad sebelum Meryem, di mana Fulsad mulai merasakan getaran-getaran batin kepada Hira. Sementara itu Orhun sedang memperbaiki laptop Nihan bersama teknisi. Sayangnya laptop Nihan tetap tidak mau menyala sehingga Eda yang mengetahui masalah ini sangat senang. Eda merasa kalau masalah Hira sudah beres sehingga dia mengingkari janjinya kepada Zelis. Alhasil Zelis pun sangat kesal dengan pengkhianatan Eda sehingga dia mengirim salinan video itu kepada Orhun. Sementara itu Hira menemui Afife untuk menyerahkan dirinya sebagai bentuk pengampunan. Dia rela dihukum apa saja sehingga Afife menyiksanya sesuka hati tanpa ampun. Kemudian Afife kehilangan kendalinya dengan menarik pelatu ke arah Hira untuk membalaskan dendam kematian anaknya. Afife pun ditangkap oleh polisi sedangkan Hira harus melewati masa kritis di rumah sakit. Setelah pulih, Hira menyelamatkan Afife dengan memberikan pernyataan bohong kepada polisi. Alhasil polisi membebaskan Afife dari penjara sehingga Orhun merasa kesal karena Hira tak jujur. Kemudian Sadet datang menemui Hira ke rumah sakit. Di sana Sadet berencana membawa Hira karena rumah Demirhanle sudah tidak aman lagi bagi keponakannya.
Namun Orhun tak rela istrinya dibawa oleh bibinya yang jahat sehingga dia membongkar kejahatan Sadet kepada orang tua Hira. Dalam keadaan ini, Hira harus mendengar fakta pahit soal bibinya. Dia sangat sedih karena bibinya tega melakukan kejahatan kepada ibu dan ayahnya. Kemudian Orhun menunjukkan bukti video kepada Hira kalau dirinya tidak bersalah. Hira sangat senang, tapi dia juga sedih karena diamnya Orhun membuat dirinya mengalami kekejaman yang seharusnya tidak terjadi. Orhun pun mengutarakan penyesalan kepada Hira karena terlambat memberitahu kebenaran. Namun Hira tetap kecewa kepada Orhun, apalagi Afife masih menganggapnya sebagai pembunuh walaupun dia sudah melihat video Hira tidak bersalah. Kemudian Hira memutuskan pergi dari rumah Demirhanle dengan perasaan yang penuh kecewa. Semua orang sangat sedih kecuali orang-orang yang membenci Hira, terutama Afife. Dia segera menghapus semua jejak Hira dari rumahnya seakan-akan Hira tidak pernah tinggal di sana. Sementara itu Orhun mengawasi Hira dari kejauhan sehingga saat Hira mendapat bahaya Orhun segera menyelamatkannya. Namun kekecewaan Hira pada Orhun tidak hilang. Dia menolak kembali ke rumah dan memutuskan pergi ke rumah Meryem untuk tinggal sementara di sana. Setelah kepergian Hira, Orhun merasakan kesepian yang luar biasa di mana di setiap sudut Orhun terus dihantui oleh bayangan Hira. Kemudian Orhun memanggil Eda ke kantornya setelah menemukan plastis yang bukan miliknya. Dari situlah Eda mengaku kalau dia berencana membongkar pelaku pembunuhan kepada Afife. Adapun Orhun sudah menduga rencana Eda karena satu-satunya orang yang tahu rahasia ini adalah Eda. Sementara itu Aliko jatuh sakit karena stres memikirkan Hira. Dia tidak mau makan sama sekali sehingga membuat Orhun dan Nursah panik. Kemudian Orhun pergi ke rumah Meryem untuk menemui Hira. Namun Hira menemuinya dengan wajah datar sehingga Orhun memutuskan untuk pergi ke bengkel Yakub. Kebetulan di sana ada Kenan dan keduanya mempunyai masalah yang sama. Pada saat Orhun dan Kenan akan pulang, mereka bertemu dengan Hira dan Meryem di tengah jalan. Orhun pun sangat khawatir sehingga dia menunggu Hira di dalam mobil untuk memastikan Hira pulang dengan aman. Keesokan harinya, Hira ikut ke tempat kerja Meryem sekalian mencari lowongan pekerjaan kepada Kenan. Dia memberitahu kelebihannya yang bisa beberapa bahasa asing dan tak masalah jika harus menjadi cleaning service asalkan dapat pekerjaan. Namun Kenan meminta persetujuan dari Orhun sebelum mengambil keputusan. Orhun pun segera datang ke lingkungan mereka dan meminta Kenan untuk tidak melakukan apapun dulu. Di sana Orhun dan Hira bertengkar. Orhun tak setuju kalau Hira bekerja karena Hira masih seorang Demirhanle. Namun Hira sudah memutuskan untuk tidak kembali ke rumah yang berisi orang-orang jahat. Selain itu, dia juga ingin berdiri di atas kakinya sendiri dan ingin mempunyai kehidupan yang tenang. Setelah mendengar ucapan Hira, Orhun memutuskan untuk pergi dengan wajah yang penuh kesedihan. Hira bertemu dengan anak Meryem lalu mengajaknya bermain di taman. Tak dipungkiri, Hira sangat merindukan Aliko saat melihat gerak-gerik Neves bermain. Begitupun dengan Aliko, dia sangat merindukan Hira sehingga Nursah memanggil Hira ke rumah tanpa sepengetahuan Orhun. Orhun sangat terkejut melihat Hira kembali, sedangkan Aliko sangat senang melihat kehadiran Hira di rumah. Sejak Hira pulang, Aliko mau makan dan minum obat sampai tak mau jauh-jauh dari Hira. Sementara itu, Afife tak menyukai kehadiran Hira sehingga dia meminta Hira untuk mengakhiri pernikahannya. Kemudian Hira menemui Orhun untuk menyampaikan permintaan cerai. Walaupun pernikahannya berakhir, Hira memutuskan untuk tinggal sementara waktu sampai Ali benar-benar pulih. Sementara itu, Orhun enggan memberikan jawaban dan dia selalu menghindar setiap kali bertemu dengan Hira.
Kemudian Orhun mengikuti saran Yakub untuk meminta maaf kepada Hira atas semua penderitaan yang pernah dia lakukan. Orhun bilang kalau selama ini hidupnya belum pernah meminta maaf kepada siapapun karena aturan di rumahnya. Namun bagi Hira permintaan maaf saja tidak cukup untuk menebus semua perbuatan Orhun kepadanya.